Selamat berjumpa kembali dengan pembelajaran daring SMA Negeri 2 Tenggarong Seberang. Bersama saya, Saiful Fikri, kita akan bersama-sama mempelajari bab statistika untuk kelas 12 semester ganjil. Untuk yang pertama kali, mari kita bahas bersama-sama tentang penyajian data dalam bentuk diagram dan tabel. Sebelum kita mulai, ada beberapa istilah di dalam statistika. Yang pertama tentang statistika dan statistik, populasi dan sampel, datum dan data, lalu data kualitatif dan data kuantitatif. Nah, yang pertama, statistika. Statistika itu adalah cabang dari ilmu matematika yang mempelajari bagaimana cara mengumpulkan dan menyusun data, mengolah, menganalisa, serta menyajikan data dalam bentuk kurva atau diagram. Lalu apa statistik? Statistik ini adalah bagaimana cara menarik kesimpulan, menafsirkan parameter, dan menguji hipotesa atau dugaan yang didasarkan pada hasil pengolahan data. Yang nanti akan kita pelajari yang di nomor 1 ini. Nomor 2 nanti akan ditemukan setelah SMA. Populasi dan sampel. Nah, populasi adalah seluruh objek yang akan diteliti, sedangkan sebagian dari populasi yang benar-benar diamati disebut sampel. Jadi contohnya, di sekolah X akan dibuat data tentang ukuran sepatu. Maka populasi dari penelitian tentang ukuran sepatu siswa ini, populasinya adalah seluruh SMA X itu. Sedangkan sampelnya diambil kelas 12 IPA 1 misalkan. Jadi populasinya itu yang luas, sampel ini diambil sebagai contohnya yang dalam skala kecilnya. Yang ketiga, datum dan data. Datum itu adalah catatan keterangan atau informasi yang diperoleh dari sebuah penelitian. Atau dalam bahasa Indonesia ini tunggalnya. Lalu data itu adalah datum-datum yang telah terkumpul atau dalam bahasa lainnya yang ini jamaknya dari datum. Data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif adalah data yang menunjukkan sifat atau keadaan objek. Sedangkan kuantitatif adalah data yang menunjukkan jumlah ukuran objek dan disajikan dalam bentuk bilangan. Nanti ini akan kita bahas contohnya selanjutnya. Next. Nah, sekarang jenis data. Jenis data ini terbagi menjadi dua, yaitu kualitatif dan kuantitatif. Kalian sudah tahu kualitatif itu apa, kuantitatif itu bagaimana. Sedangkan untuk kuantitatif, ini terbagi menjadi data yang diskrit atau cacahan dan kontinu atau ukuran. Maksudnya ini lewat pengukuran, ini lewat mencacah. Contoh, dalam sebuah data berikut, ini ada nomor petak sawah sekian, luasnya sekian, berat padi gabah kering sekian, kualitasnya sekian. Bilangan-bilangan 2400, 2200, 2700 disebut datum. Sedangkan kumpulan dari bilangan-bilangan itu disebut data. Jadi kalau keseluruhannya ini data. Jadi kalau satu-satu namanya datum. Nah, sekarang untuk jenis data. Data cacahan. Yang pertama ini contohnya, misalkan data banyaknya bidan di sebuah rumah bersalin. Jadi ini kita hanya tinggal menghitung berapakah jumlah bidan di rumah sakit bersalin itu. Yang kedua, data banyaknya pemudik menuju ke kota Wonogiri misalkan, atau ke kota
Samarinda misalkan. Jadi itu tinggal menghitung saja. Untuk data ukuran, yang nomor 1, data tinggi badan mahasiswa program studi AKBID misalkan. Berarti ini kan diukur. Jadi mahasiswanya diukur tinggi badannya berapa. Yang kedua, data suhu badan penderita malaria selama 6 jam. Ini juga diukur. Nah, ini adalah contoh dari kuantitatif. Nah, sekarang untuk contoh yang kualitatif, silahkan kalian cari bagaimana jenis data yang kualitatif. Kita sambung berikutnya setelah istilah-istilahnya. Sekarang penyajian data dalam bentuk diagram dan tabel. Yang pertama, diagram batang. Penyajian data statistik dengan menggunakan gambar berbentuk balok atau batang disebut diagram batang, ya mesti ya. Kalau bentuknya berbentuk batang ya diagram batang dan lain-lain. Oke, contoh diagram batang. Ini gambarnya diagram batang tegak. Nah, cara membuatnya, jarak antara batang satu dan kedua ini harus sama. Bentuknya juga harus sama. Yang ini adalah gambar batang mendatar. Nah, yang biasanya sering digunakan adalah yang diagram batang yang tegak. Diagram garis. Diagram garis sesuai namanya, yang data yang disajikan dengan grafik yang berbentuk garis lurus disebut diagram garis atau grafik garis. Contoh, ini data pukul 6 banyaknya kendaraan yang lewat 0. Pukul 8.14, pukul 10.18 dan seterusnya. Kita akan buat diagram garisnya. Nah, kita mulai pukul 6.00 ini 0, pukul 8 ini 14 dan seterusnya, tinggal dihubungkan dengan garis lurus. Sebagai catatan, jarak antara titik-titik ini harus tetap. Ini 2 kotak, 2 kotak, 2 kotak, 2 kotak. Yang ke atas pakai kelipatan 4, 2 kotaknya 4, 2 kotak lagi 8, 2 kotak lagi 12, dan seterusnya. Jadi jaraknya harus tetap. Nah, jadi yang ini adalah penyajian dengan tabel dan yang ini dengan diagram garis. Diagram lingkaran. Kita sajikan datanya dalam bentuk lingkaran. Ya, lingkaran. Ingat bahwa sudut dalam satu putaran lingkaran ini adalah 360 derajat. Jadi nanti datanya harus dirubah ke dalam bentuk derajat. Contoh, daftar berat badan 60 siswa SMA X adalah ini. Jadi 60 yang dilakukan pencatatan. Buatlah diagram batang, garis, dan diagram lingkaran. Yang pertama, kita rubah dulu ke dalam bentuk tabel. Berat badan 40 ada 6 anak. 41 kilo ada 12 dan seterusnya. Ini kalau dijumlahkan harus ketemu jumlah siswa seluruhnya. Setelah selesai tabelnya, baru kita buat diagramnya. Yang pertama diagram batang. Siswa 40 beratnya 40 kg ada 6. 41 kg ada 12. 12 kg ada 15 dan seterusnya. Diagram garis, kita taruh titiknya satu-satu, baru kita hubungkan. Nah, sekarang bagaimana dengan diagram lingkaran? Maka kita harus rubah dulu dari data bilangan, dari data 40 ini
kita rubah menjadi derajat. Caranya adalah tinggal kita kalikan frekuensinya. Berat 40 kg, banyaknya adalah 6 anak, dibagi 60, ini jumlah anak seluruhnya, kali 360 derajat, sehingga didapatkan 36 derajat. Berat 41 kg, siswanya ada 12, dibagi jumlah siswa seluruhnya 60, kali 360 sama dengan 72 derajat. Dan begitu juga seterusnya, didapatkan masing-masing derajat. Nah, setelah ini selesai, siapkan jangka dan busur derajat, baru kita buat lingkarannya. Maka didapatkan lingkaran seperti ini. Yang 40 kg 36 derajat, 41 kg 72 derajat, dan seterusnya. Jadi siswa-siswa dilatih untuk memakai jangka dan busur derajat. Karena kelihatannya siswa itu jarang sekali memakai jangka, jarang sekali menggunakan busur. Mungkin ada yang nggak tahu bentuknya busur derajat itu bagaimana. Ya, nah yang senyum itu berarti tidak tahu. Nah, jadi nanti silakan kalian kalau nggak punya beli, datang ke toko, beli busur derajat, dan jangan lupa jangkanya. Kita masuk ke soal pendalaman materi. Ini adalah bagian yang paling menarik karena siswa bisa mencurahkan segala pengetahuannya, mencurahkan segala keingintahuannya dan lain-lain sebagainya untuk mengetahui saya sudah yes. Oke, ini soalnya jumlah lulusan SMA X di suatu daerah dari tahun 2001 sampai 2004 adalah 2000 ya. Jadi saya ulang lagi, data dari tahun 2000 sampai 2004. Jadi ada 5 tahun. Pertanyaannya so simple. Buatlah diagram batang, garis, dan lingkaran. Silahkan. Seandainya kalian sudah bisa membuat, berarti kita nanti selanjutnya bisa berlanjut kepada lanjutan dari materi statistika. Seandainya masih belum berhasil, silahkan didiskusikan, silahkan dibahas dengan teman-teman kalian. Saya akhiri pertemuan kita kali ini. Sebelum saya akhiri, seperti biasa, saya doakan kalian selalu dapat menguasai pembelajaran itu dengan baik, selalu dalam keadaan sehat walafiat, dan selamat belajar.